Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Warman Israel Alfarobi dengan nomor induk mahasiswa 24011110032. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini saya akan menceritakan dan juga menjelaskan historis perjalanan Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sejak merdeka hingga saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan. Nah, di sini dijelaskan pada era awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pondasi awal pada sidang BPUPKI dan PPKI, para pendiri bangsa, terutama Supomo dan Mohatta, berdebat mengenai bentuk negara. Akhirnya disepakati pasal 18 yang sangat singkat, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pasal ini memberikan mandat kepada undang-undang untuk mengatur daerah namun memberikan pengakuan eksplisit terhadap daerah istimewa seperti kesultanan atau kadipaten yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Lanjut kepada era konstitusi RIS dan UUDS 1950. Eksperimen federalisme. Nah, ketika Indonesia berubah menjadi negara federal pada 1949, konsep daerah menjadi negara-negara bagian. Namun ini hanya bertahan singkat di era UUDS 1950. Otonomi mulai ditekankan lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang sempat menjadi tonggak otonomi paling demokratis di masanya sebelum akhirnya ditarik kembali oleh pusat. Oke, lanjut kepada era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, yaitu sentralisme ekstrim melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Penafsiran pada Pasal 18 diarahkan pada stabilitas nasional, yang dimana itu yang pertama ada paradigma atau daerah dianggap sebagai perpanjangan tangan pusat. Kemudian ada praktik gubernur dan bupati dipilih melalui mekanisme yang sangat dikontrol oleh presiden. Yang ketiga, dampak terjadi penyeragaman di seluruh Indonesia. Contohnya, sistem desa dipaksa di seluruh wilayah, menghapus struktur adat seperti Nagaria di Minangkabau atau Banjar di Bali. Kemudian lanjut kepada era reformasi tahun 1999 sampai 2002. Amandemen besar-besaran. Nah, runtuhnya Orde Baru membawa tuntunan otonomi yang sangat kuat. Bahkan ada ancaman disintegrasi di beberapa daerah. Hal ini memicu perubahan Pasal 18 secara fundamental kepada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 yang tadinya hanya satu ayat dimekarkan menjadi 3 pasal besar, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 menjelaskan menegaskan otonomi seluas-luasnya, pemilihan kepala daerah yang demokratis, dan peran DPRD. Kemudian Pasal 18A menjelaskan mengatur hubungan keuangan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah secara adil dan selaras. Kemudian Pasal 18B itu memberikan legitimasi konstitusional bagi daerah bersifat khusus atau istimewa dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Lanjut terhadap pasca amandemen hingga sekarang. Dinamika implementasi setelah amandemen, implementasi Pasal 18 diterjemahkan dalam beberapa undang-undang besar, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yaitu tentang otonomi atau kebebasan. Kemudian yang kedua untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenalkan pilkada secara langsung. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menata ulang kewenangan agar lebih efisien. Beberapa kewenangan ditarik kembali ke provinsi seperti pengelolaan SMA dan pertambangan. Kita lanjut kepada paradigma pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945, yang dimana paradigma
unitarisme yang terdesentralisasi. Nah, artinya di sini meskipun Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaannya bersumber dari pusat, negara memberikan pengakuan penuh bahwa keragaman daerah memerlukan ruang gerak mandiri melalui pemberian otonomi seluas-luasnya. Paradigma ini menggeser pola hubungan atasan atau sampai bawahan yang kaku menjadi hubungan kemitraan yang demokratis, di mana daerah bukan sekedar pelaksana instruksi pusat, melainkan subjek hukum yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri demi kesejahteraan masyarakat lokal. Lanjut kepada paradigma demokrasi lokal yang mewajibkan pengisian jabatan kepala daerah secara demokratis dan adanya lembaga perwakilan rakyat atau DPRD di tingkat daerah. Hal ini memastikan bahwa legitimasi kekuasaan di daerah tidak lagi datang dari penunjuk sepihak oleh pusat, melainkan dari aspirasi rakyat di daerah tersebut. Dengan demikian, pemerintahan daerah dipandang sebagai arena pendidikan politik dan sarana untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih cepat, tepat, dan akurat sesuai kebutuhan fisik tiap wilayah. Kemudian paradigma asimetris dan inklusif yang dimana itu tercermin dalam pasal 18B, yaitu negara secara sadar mengakui bahwa tidak semua daerah dapat diperlakukan seragam. Pengakuan terhadap daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, menunjukkan bahwa konstitusi kita menghargai pluralisme hukum dan sejarah. Paradigma ini menjaga persatuan nasional bukan dengan cara memaksakan kesamaan, melainkan dengan merangkul perbedaan dalam bingkai hukum yang adil dan selaras. Kemudian lanjut kepada paradigma keadilan dan keselarasan, yang dimana dalam hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi pusat terhadap daerah atau ketimpangan antar wilayah. Melalui paradigma ini, otonomi daerah bukan dimaksud sebagai langkah awal menuju pemisahan diri, melainkan strategi konstitusional untuk memperkuat sendi-sendi negara kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan kemandirian di tingkat lokal. Baik, untuk penjelasan histori perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga paradigma dari pasal 18 tersebut, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kesimpulan yang saya berikan tentang materi historis perjalanan pasal 18 yang dimana otonomi daerah bukan merupakan langkah menuju pemisahan diri, melainkan strategi konstitusional untuk memperkuat NKRI melalui kemandirian lokal yang demokratis dan adil. Seperti itulah penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.